bacakan ini atau apa yang saya bagi ini jangan-jangan sudah dibagi. Itu sebabnya maafkan saya kalau nanti sudah double khotbah hari ini. Baik, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 dimulai dari ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat pertama berkata seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya mengajak saudara untuk loncat ke ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Tuhan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Galatia berkata bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia berkata bahwa Kristus itu telah memerdekakan. Itu sebabnya saya berhadapan dengan orang-orang yang merdeka. Amin. Itu sebabnya saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah merdeka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya saya sangat semangat karena saudara memancarkan kemerdekaan kepada saya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Apa itu merdeka? Bebas. Lepas. Apalagi? Tidak lagi diperhamba. Saya ulang sekali lagi, merdeka itu tidak lagi diperhamba. Saudara adalah pribadi yang merdeka. Saudara tidak lagi diperhamba. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita mesti merdeka? Jawaban sederhana saya adalah karena sebenarnya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang merdeka. Kita mesti melihat kemerdekaan kembali ke kitab Kejadian, di mana Allah berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya, sebab pada saat kamu makan buahnya, kamu
akan mati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kemerdekaan di dalam Tuhan. Pak, itu bukan merdeka Pak, karena ada aturan. Justru itu bedanya. Kemerdekaan, tidak ada yang namanya kemerdekaan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan yang sebebas-bebasnya itu adalah kebrutalan. Itu sebabnya di Taman Eden, manusia itu adalah makhluk yang merdeka. Tapi Pak, ada aturannya Pak. Justru itu bedanya. Bedanya di mana? Sering sekali orang kalau bawa spirit kemerdekaan, yang dia bawa adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tapi tahukah saudara, kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukan kebebasan. Saya ulang sekali. Kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukan kebebasan. Kebebasan yang sebebas-bebasnya itu adalah kebrutalan. Kalau saudara nanti naik mobil, naik kendaraan, kalau saudara ditemukan ada lampu merah, lalu ketika lampu itu warna merah, saudara harus berhenti. Ketika lampu merah, Anda tidak berhenti dengan alasan bahwa saya adalah orang yang merdeka, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur saya. Pada saat yang sama, Anda telah kehilangan kemerdekaan saudara. Tadinya adalah saya merdeka untuk selamat, tapi karena kita punya sejenis kemerdekaan yang berbeda, kita tidak mau diatur oleh lampu merah, kita anggap itu sebuah penjajahan. Maka pada saat yang sama kita telah kehilangan kemerdekaan kita. Saudara-saudara yang berkata, sekali lagi, kenapa Kristus mesti memerdekakan kita? Karena ada satu masa di mana kita tidak lagi orang yang merdeka. Taman Eden, kita merdeka, kita bebas. Tapi kita mengharapkan satu kemerdekaan yang berbeda dari kemerdekaan yang semestinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berkata, kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi tahukah saudara, ada kalimat yang lain yang berkata bahwa ada spirit perhambaan yang mengintai kita. Dia mengintai kita, dia tarik kita. Tidak ada satu bangsa yang bisa mencapai posisinya. Tidak ada satu orang yang bisa mencapai potensi terbaiknya kalau dia masih terjajah. Itu sebabnya kita harus merebut semua kemerdekaan kita di dalam Kristus. Boleh katakan amin? Boleh katakan Amin. Saya tahu bahwa saudara orang yang merdeka, tapi saya tahu juga saudara adalah orang yang terjajah pada bidang-bidang tertentu. Ada yang terjajah oleh amarah. Ada orang yang terjajah oleh keterikatan. Ada orang yang terjajah oleh keburukan-keburukan yang lain. Tapi saya ingin memulai dari sini. Sejatinya saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saudara harus rebut semua kemerdekaan saudara. So, ada kuk perhambaan yang mengintai saudara, yang mengejar saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kemerdekaan itu bisa buah semangat lama. Kenapa? Karena kita punya kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk memilih. Jadi saudara akan saudara lihat pilihan-pilihan saudara cenderung kemana?
Tuhan. Kalau pilihan-pilihan saudara cenderung untuk melawan Allah, maka sejatinya kita belum merdeka seutuhnya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau mau jujur, agama Kekristenan adalah satu religion yang tidak menganut terlalu banyak aturan. Saya ulang sekali lagi. Itu sebabnya Kekristenan merupakan satu agama yang menganut tidak terlalu banyak aturan. Saya ulang sekali lagi. Itu sebabnya Kekristenan adalah satu religion, satu agama yang menganut tidak terlalu banyak aturan. Kenapa? Kenapa tidak terlalu banyak aturan? Karena orang yang merdeka tidak membutuhkan banyak aturan. Tadi saya mau bilang seperti ini. Saya bilang seperti ini. Kemerdekaan membutuhkan kedewasaan. Boleh katakan apa? Amin. Saya ulang sekali lagi. Kemerdekaan membutuhkan apa? Kedewasaan. Kedewasaan. Coba buka Galatia pasal 4. Ayat 1. Perikopnya adalah tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun dia adalah tuan dari segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Ketika ahli waris masih kanak-kanak, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Tidak peduli apakah ia ahli waris. Saya mau kasih terjemahan yang lain lagi yang lebih sederhana. Ketika seorang ayah membuat surat wasiat lalu meninggal sebelum anaknya dewasa, maka kedudukan anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang budak. Meskipun secara hukum dia memiliki seluruh warisan ayahnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya jangan berbicara kemerdekaan kepada seorang anak-anak. Jangan bicara kemerdekaan kepada seorang anak-anak. Makin saudara makin sayang kekanak-kanakan, maka saya makin membutuhkan banyak aturan. Itu sebabnya saudara akan atur anak saudara. Saudara kasih banyak peraturan. Kenapa saudara kasih banyak peraturan? Kenapa saudara kasih banyak peraturan? Untuk melindungi kemerdekaan. Saudara sekalian, kenapa saudara kasih banyak aturan kepada anak saudara? Untuk apa? Untuk melindungi kemerdekaan. Saudara yang punya anak remaja, kenapa saudara larang dia berteman kepada sembarang orang? Kenapa? Untuk apa? Melindungi kemerdekaan. Tapi tambah saudara, makin kanak-kanak kita makin membutuhkan banyak aturan. Saya ulang sekali lagi. Makin kita kanak-kanak, maka kita makin membutuhkan banyak aturan. Itu sudah konsekuensinya. Tapi kekristenan berbicara apa? Berbicara kedewasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita untuk membedakan yang benar dan yang salah pun kita masih bergumul, orang dewasa mesti bisa membedakan yang baik, yang benar dan yang sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan membutuhkan kedewasaan. Saya ulang sekali lagi. Itu sebabnya kemerdekaan membutuhkan apa? Yang orang tua suatu saat
kita punya anak yang sudah dewasa, nikahkanlah dia pada saat dia sudah dewasa. Jangan nikahkan dia pada waktu belum dewasa, karena mungkin dia tidak akan tahu mengendalikan kehidupan. Kekristenan berbicara kedewasaan. Saya ulang sekali lagi. Kekristenan tidak berbicara banyak aturan. Saya ulang sekali lagi. Kekristenan tidak berbicara banyak aturan. Di gereja ini tidak banyak aturan, saya percaya itu. Saudara mau datang pakai sendal, tidak pakai sendal, bebas. Yang penting kalau saudara orang dewasa, saudara tahu bahwa pakai sendal itu baik. Saudara mau pakai warna kuning, warna merah, tidak ada aturan. Yang penting saudara dewasa, saudara bisa memadankan warna kuning cocoknya dengan warna apa. Jangan sampai saudara datang seperti pelangi-pelangi. Saudara nyaman pakai baju saudara, mata kami yang tidak nyaman melihat. Itu apa? Itu kemerdekaan. Saudara mau datang dengan pakai jas, tidak pakai jas, tidak ada aturan. Tapi saudara harus pakai jas yang sopan. Kekristenan tidak anti gaya. Saudara cek nanti, bahkan sejak dari dulu, dalam setiap pembangunan kemah Musa, bait Allah, di sana banyak dicampur unsur-unsur seninya. Itu sebabnya gereja tidak anti seni. Tapi dengan seni juga harus dibawa secara dewasa. Boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Saudara ada yang bekerja sebagai tukang jahit, menghasilkan produk baju, juga menghasilkan produk baju yang dewasa. Jadi kekristenan menuntut kedewasaan. Boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Itu sebabnya di gereja ini saya yakin tidak terlalu banyak aturan. Saudara mau berdoa, yang suka pakai full band, yang suka lompat-lompat, yang suka tepuk tanganlah. Tapi tepuk tanganlah dengan dewasa. Jangan tepuk tangan di hadapan wajah orang. Nanti dia emosi. Kalau saudara pencinta liturgi yang sunyi senyap, mesti hening, ada musik seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Tapi lakukanlah dengan dewasa. Saudara yang suka berdoa dalam hati, jangan menghakimi orang yang suka berdoa kelihatan suaranya. Saudara tidak dewasa. Itu berdoa di kali. Mesti teriak-teriak. Semua membutuhkan apa? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus ketemu kepada kedewasaan. Kalau tidak, kemerdekaan kita akan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang lain. Seorang yang merdeka itu adalah orang yang punya kesempatan untuk menolak atau menerima. Itu orang yang merdeka. Tapi dia punya kedewasaan untuk berkata, ya Tuhan, amin Tuhan, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ingin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya adalah orang yang merdeka. Tetapi selama saya tidak dewasa, maka saya akan membutuhkan sangat banyak aturan. Untuk apa? Lagi-lagi bukan untuk menjaga saya, tapi untuk melindungi kemerdekaan saya. Kalau saudara makin hari datang ke gereja ini, ibadah jam 8, datang jam 8 kurang 15, datanglah saudara bukan karena saudara mengikuti peraturan, tapi karena apa? Karena saudara dewasa. Saudara punya pemikiran seperti ini. Kalau ibadah jam 8, saya harus hadir 8.15. Saya akan duduk, saya akan mempersiapkan hati saya
Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Jangan bilang, kan bisanya datang Pak jam 8 lewat 15. Bisa. Jam 8 lewat 1 jam pun bisa. Jam 8 5 menit sebelum doa berkat pun bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi saudara tidak dewasa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sensitivitas kita itu menjadi sangat mutlak. Kalau ibu-ibu pasti di sini semua ibu-ibu yang dewasa. Bangun pagi-pagi, tidak dibilang si bapak buat kopi, dia langsung buat apa? Kopi. Itu ibu-ibu yang Oh ya. pulang si bapak dari pekerjaan, tidak disuruh pasang air panas, langsung kita udah pulang kan pagi, capek kan? Kayak periden dihindari. Lalu las, setengah las, lalu dua. Bapak-bapak yang di sini adalah semua bapak-bapak yang dewasa. Dia akan pulang ke rumah, tidak keluyuran di luar. Dia nggak pulang jam 3, walaupun tidak ada aturan. Dia pulang. Kalau dia pulang, dia bawa gajinya lalu diserahkan kepada istrinya. Dia berkata, ini gajiku 1 juta. Padahal gajinya berapa? Padahal gajinya 3 juta. Tapi seorang ibu pun yang diserahkan gaji si bapak, dia juga mengelolanya dengan dewasa. Dia tahu tidak mudah cari uang itu. Sehingga apa? Sehingga dia hati-hati memakainya. Itu yang dewasa. Jadi kalau saudara dewasa, tiba-tiba dikasih uang 10 juta, ada orang yang tidak dewasa memakai uang, tiba-tiba tiap hari belanja online, sampai langganan sama si cepat yang ada di sana. Biasa kalau saya mana. Tapi perempuan, ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu yang dewasa. Boleh katakan amin. Kalau si bapak lagi tinggi suaranya, si ibu-ibu akan bilang seperti ini. Ngapain tinggi-tinggi kali 3 oktav suara? Aku bantang enak. Ketika si bapak suaranya agak tinggi, si ibu-ibu dewasa bilang seperti ini. Dia itu selama itu, dia pemimpin. Dia lagi marah, capek orang marah itu. Makanya orang marah pun perlu dihargai. Saya ulang sekali lagi, capek marah itu. Makanya orang marah pun perlu apa? Jangan kalau si bapak marah, jangan kau pikir pak cuma kami yang bisa marah. Nanti diri ini, nanti karo ini. Bapak-bapak yang dewasa pun kalau si ibu sedang merepet gitu, jangan bilang kenapa nak, langsung isi aja dompetmu. Maka langsung bilang, papi ibu. Itu apa? Itu kedewasaan sensitif melihat. Kita ini tidak digerakkan oleh aturan, walaupun aturan itu penting. Tapi kita di atas aturan. Kita beyond dari satu peraturan. Itu sebabnya kalau orang datang mencari Tuhan, dia datang mencari Tuhan, mencari berkat. Tidak salah cari berkat. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia nggak akan bilang seperti ini. Tuhan aku berdoa kalau 2 tahun tidak Tuhan jawab doaku. Udahlah Tuhan, turun aja kan biar aku yang naik. Enggak. Dia akan bilang seperti ini. Tuhan, aku tahu bahwa waktumu adalah yang terbaik. Itu orang yang dewasa. Anak-anak, dia suka apa? Meminta sesuatu, kemudian tidak mendapatkannya, lalu kemudian apa? Menangis. Pergi ke mall, dilihat mainan, dia guling-guling di mall. Gak peduli dia, semua orang mengamati, dia guling-guling.
sampai si ibu pun stres. Udah nak, malu kita. Semua jurus dikeluarkan, gak ada jurus yang berhasil. Semua guling-guling ke sana anaknya, karena dia anak-anak. Tapi stresnya ibu ini, akhirnya ibu ini pun guling-guling. Akhirnya mereka guling-guling. Si anak guling-guling ke kiri, si ibu pun guling-guling ke kiri. Sampai akhirnya si anak sadar, lalu bilang, "Ma, jangan guling-guling, malu kita." Jangan guling-guling, nanti malu guling-guling lah. Sekali lagi, saya tidak akan berkhotbah lama, tapi saya akan titik ini. Buktikanlah saudara orang yang merdeka. Jadi bagaimana saudara mengelola kemerdekaan? Kemerdekaan hanya bisa diterima dan dikerjakan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Saya akan tiba di akhir. Makanya negeri kita ini ribut terus. Kenapa? Kita mengagung-agungkan, saya tidak politik ini ya. Kita mengagung-agungkan demokrasi. Kita bandingkan demokrasi kita dengan demokrasi Amerika yang umurnya sudah sekian ratus tahun. Makanya setiap pemilu kita apa? Ribut. Kenapa? Karena demokrasi kan sangat menjunjung kebebasan. Coba ya, ini hanya sekedar untuk sharing saja. Coba ya, kalau mau jujur, bayangkanlah sama suaranya seorang dokter sama dengan saya yang tamat SD. Coba ya bayangin ya, sama suara dokter, sama juga suara dan bobotnya dengan saya yang tidak tamat SD. Coba ya. Makanya demokrasi juga membutuhkan apa? Kedewasaan. Karena kita kurang dewasa berdemokrasi. Coba. Makanya yang disebar apa? Hoax. Lalu kemudian tidak terima, demo, people power, dan lain sebagainya. Tapi saya akan tiba di akhir. Akan ada spirit perhambaan yang mengintai saudara. Saya ulang sekali. Akan ada spirit perhambaan yang mengintai saudara. Tapi saya akan buka satu ayat lagi. Yohanes pasal 6 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kemerdekaan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulang sekali lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 14. Apa yang membuat kita merdeka? Kebenaran yang kita terima. Itu yang kita pakai. 16. Ketika kita dijajah oleh rasa rendah diri. Saya lahir di kampung dan besar di kampung. Orang kampung itu banyak yang rendah diri. Padahal firman Tuhan suruh kita rendah hati. Kita jadi apa? Rendah. Kenapa? Karena kita lihat warna kulit kita tidak seperti warna kulit orang kota. Kita lihat warna baju kita tidak seperti warna baju orang kota. Baju kita warna putih, tapi larinya udah putih ke kuning-kuningan. Baju orang putih cemerlang. Kita jadi rendah diri. Kita dijajah oleh rendah diri. Tapi saudara dengar firman Tuhan mengatakan bahwa saudara tidak diukur berdasarkan di mana saudara lahir. Kemerdekaan itu, kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara.
Boleh katakan amin. Kalau saudara disuruh, kamu singer hari ini ya. Nggak ada yang bilang gini, nggak bisa punya. Tapi kalau TikTok, kalau TikTok, tapi kalau disuruh jadi singer, nggak bisa. Tapi kalau lagi nyanyi, 3 kaset. Padahal saudara bercita-cita menjadi pengaruh bagi banyak orang. Yang saudara, suara saudara, perkataan saudara bisa menggerakkan banyak orang. Jangan-jangan itu cara Tuhan melatih saudara untuk berdiri di hadapan banyak orang. Tapi ketika saudara disuruh jadi singer lah kamu jadi aser ya. Keren ya. Dia perempuan, tiba-tiba datang jemaat yang cantik, dia langsung apa? Sambut aja dia. Manusia sekarang banyak orang perhatian. Orang cantik pun banyak orang perhatian. Sudah bilang, nggak bisa. Aku nggak secantik dia. Saya dulu orang yang sangat minder. Sangat minder. Tapi sekarang jadi kepedean. Saya adalah orang yang tidak pernah berfoto sama artis. Nggak sombong sini kan. Saya bilang, saya adalah orang yang tidak pernah berfoto sama artis. Makanya sakit hati artis duduk sama ini. Ada nggak bilang foto dong. Bukan mau bilang saya lebih hebat dari artis, tapi saya adalah orang yang sangat minder. Tapi saya berkata dalam hatiku bahwa saya juga orang yang diciptakan oleh Tuhan, sama dengan Tuhan. Nasibnya aja beda. Makanya nggak mau foto sama artis. Saya sekolah STM di Krostak ini, ketemu sama bule, nggak pernah aku foto sama bule. Kalau kita suka kali foto sama bule. Jangan-jangan ini kampungnya tukang beca. Tapi kita merasa diri kita ini kayak manusia kelas 2 gitu. Sehingga kalau ketemu sama bule, mesti ngapain kita? Foto. Mau ngapain? Mau menunjukkan bahwa mereka yang lancung itu manusia kelas 1. Lalu kita yang tidak sampai 1,50 meter ini manusia kelas 2 gitu. Mau bilang gitu? Mau selamat? Apa sudah selamat tatap-tatapnya? Tanya anak saudara, kalau ada dia minder latih dia, boleh katakan apa? Kalau dia salah, dia menepis dia langsung bilang, jelek kali. Walaupun tidak terlalu bagus sekali ya. Saya berdoa ya, akan ada bapak-bapak di sini yang mengurangi jajannya di luar, lalu berkata seperti ini, anakku ini harus jadi orang hebat. Amin. Itu sebabnya akan kubawa dia makan di tempat-tempat orang hebat. Sekali-sekali menabunglah selama 2 tahun. Haleluya. Bawalah anak saudara minat di JWMR. Bawalah anak saudara minat dia di mulia. Ketika sarapan, bawalah di sarapan. Lalu bilanglah sama dia, nah mungkin kita orang yang paling susah yang sarapan di sini. Kita mesti menabung 2 tahun dulu ada di sini. Tapi yang kamu harus tahu, kamu sejajar dengan orang-orang yang ada di sini. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang berbeda. Boleh katakan apa? Kalau ada anak saudara bercita-cita jadi dokter, jangan langsung bilang, ada waktu tidak. Pergilah kamu ke Malaysia. Lihatlah siapa itu.
ke Malaysia anaknya, langsung bisa bangun rumah mamanya. Saudara jangan-jangan jadi membunuh mimpi anak saudara. Padahal itu bukan anak saudara. Itu anak Tuhan yang dititipkan kepada saudara. Kalau dia bercita-cita jadi dokter, aku bercita-cita jadi dokter, mantap! Jangan langsung bilang, lihat anak siapa itu, nggak ada di sekolahnya. Kita sering ada orang tua ini kan yang kita bawa contoh yang salah. Itulah yang kuliah itu. Tetap juga yang sama mama. Nah kita kan ambil contoh yang salah. Kenapa nggak kita bilang, nah lihatlah Hotman Paris itu nak. Kenapa bisa cincinnya 30 miliar nak? Itu karena sekolah. Walaupun yang dia makan ikan mujahid yang katanya ikan hama. Kita seringkali ambil contoh yang salah. Di semua saya berhadapan dengan bapak-bapak yang merdeka. Boleh katakan amin. Amin. Yang tidak menjajah mimpi anaknya. Haleluya. Dan saya berdoa semoga kemerdekaan dan spirit kemerdekaan itu menyala hari ini. Boleh katakan amin. Yang tidak punya rumah, kalau ada pameran rumah, saudara tidak takut untuk lihat berapa dibelinya. Tapi itu sobat kalau mental bukan orang merdeka. Kita lihat pamerannya entah berapa DP-nya Pak? Kalau 10 tahun berapa? Orang nggak tahu berapa uang kita. Ngapain Pak? Nggak ada uang kita. Itu namanya mengintai. Mintai dulu. Oh, itu namanya apa? Mengintai. Yang belum punya rumah, kalau ada pameran rumah, mulai sekarang intai. Boleh katakan amin. Jangan Pak, nggak ada uang kita. Mengintai. Bukan kamu usah menyuruh. Mengintai kan? Pergilah intai tanah Kanaan itu katanya kan? Itu namanya apa? Mengintai. Pergi jalan-jalan ke Medan, intai. Berapa sekali nginap di hotel Adi Mulia ini? Itu namanya apa? Intai. Nanti suatu saat ada retreat Sitri, kita nggak retreat lagi ke Puncak 2000. Biarlah orang Medan retreat ke Puncak 2000. Kita retreatnya kemana? Ke Medan. Kemana? Medan. Ke hotel yang paling mahal. Tapi kita menabung. Lalu mandilah kita di Batamnya. Lompat-lompatlah kita di sini. Gak peduli orang bilang norak. Gak apa-apa norak. Kita norak karena masih sekali. Coba kalau udah sering-sering. Ini kan Gembala kan katanya lagi retreat di Bali kan. Bukan nggak? Lagi retreat di Bali kan. Jangan cuma Pak Gembala yang retreat ke Bali. Suatu saat kita harus pergi ke Bali. Katakan amin. Amin. Jangan bilang Pak ongkos mahal. Nah itu mental terjajah itu. Coba kalau kita mental yang merdeka. Berapa rumahnya tiket ke sana Pak? Cuma 5 juta. Mahal kali. Itu mahal kan karena nggak ada uang kita. Coba kalau uang kita 100 miliar. Murah gak itu? Tapi kalau mental kita mental blok, mental terjajah gitu, kita nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Pastor Robi datang ke sini dan dia bawa cuma iman. Aku dipanggil Tuhan ke kota ini. Dia nggak bilang siapa yang akan kujumpai dan bagaimana cara memulainya. Itu tidak terlalu penting. Tuhan akan pimpin. Tapi yang penting jalan dulu. Itu orang yang merdeka. Buktinya jadi ada suara di sini. Dan saya orang yang sangat diberkati lewat pelayanan ini. Saya lihat mobilnya masuk semua anak sekolah. Sampai seperti ikan rebus. Saya rindu suatu saat saya punya mobil, saya buat seperti itu. Haleluya. Saya rindu saya punya Alphard. Lalu kemasukan anak sekolah minggu. Tidak ada orang yang boleh naik sambil bilang gini. Semua naik. Saya akan bilang, kalaupun kotor, 50.000 ya dosa. Tapi tidak ada satu orang pun anak yang boleh naik dengan mental aku nggak layak naik Alphard ini. Itu namanya
apa? Itu orang yang merdeka. Di dalam Kristus kita merdeka. Kita merdeka untuk percaya bahwa mujizat ada. Kita merdeka untuk percaya bahwa ada jalan keluar dari Tuhan. Itu orang yang merdeka. Tapi coba kalau spirit perhambaan itu menghampiri kita, gak mungkin, tidak bisa, tidak sanggup, tidak bisa. Hari ini kita akan sama-sama hampiri Tuhan. Dan saya berdoa semoga spirit kemerdekaan menyapa saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, tak pernah gagal menjadikanku lebih baik. Ku percaya Kau Tuhan, tak pernah gagal. Kau yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu. Ku percaya Mari kita berdoa bersama.